Kan keren. Oh, keren bener bagus. Pintar, cerdas, cerdik. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari alam. Oh iya, orang pintar dukun ya Mas ya? Ya benar. Saya sepakat. Jumpa lagi di program Tagline. Dan kali ini kita akan membahas tentang fisika. Mata pelajaran yang saya paling rajin zaman dulu. Rajin membolos maksudnya. Dan kali ini kita akan memadukan gelombang elektromagnetik dan mekanika kuantum ya Mas ya. Menjadi sebuah energi yang jelas energi untuk pengetahuan dan wawasan masyarakat. Kita akan membahasnya dengan Pak Kon dan Mas Kerdi. Mas Kon ini sebagai ahli fisika, kenapa bergeser ke arah politik? Ya, jadi memang ada benang merahnya di sana. Dasar dari segala macam ilmu itu ada di fisika dan matematika. Betul? Sedikit saya jelaskan mengenai fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari alam, ya, alam semesta ini. Nah, di sana banyak sekali terjadi pembuktian-pembuktian. Ya, seringkali kita mengetahui pengetahuan dan pemahaman, tetapi untuk kita bisa yakin 100% bahwa itu benar-benar menjadi hal yang kita yakini, ya, maka kita harus membuktikan. Nah, kalau kita mempelajari fisika, kita melihat itu, mempelajari alam yang ada. Ini semuanya pengetahuan semua yang ada di sini. Nah, ini membuka semua rahasia-rahasia alam. Kalau kita tahu sesuatu hal itu benar, ya ternyata semua hal yang benar bisa dilogiskan. Tetapi semua yang logis belum tentu benar. Nah, Apakah karena Mas Kon melihat banyak yang tidak logis di pemerintahan kita gitu, Mas? Terus mau menerapkan prinsip-prinsip fisika di situ gitu misalkan. Ya. Nah, disinilah peran kuantum untuk membuka itu. Istilahnya unlocking the secret of the universe. Ya. Sehingga pola pikir politik yang lama, pola pikir ekonomi yang lama, ini semua bisa kita kuantumkan. Jadi kuantum ekonomi, kuantum politik dan seterusnya. Nah, ini membuka jadi suatu percepatan akselerasi di dalam membangun peradaban dunia ini. Dan itu apa alasan dari Mas Kon? Mencoba peruntungan sebagai wakil gubernur ya Mas ya? Betul. Bagaimana Mas Kidi melihat rencana mungkin terapan prinsip-prinsip fisika yang diberikan oleh Mas Kon? Oh iya. Kalau kita bicara bahasa-bahasa yang canggih tadi gitu ya, terus terang gue merasa bego banget sih Mas gitu. Tapi saya bayangin gini, kalau kita bicara dengan kuantum gitu ya, ada seorang tokoh yang kita sebut salah satu orang jenius abad ini juga selain Einstein gitu, namanya Stephen Hawking, yang kemudian berusaha untuk melogikakan dan menghitung apa yang terjadi di event horizon-nya di balik ini black hole gitu. Buat saya dunia ini kan sebetulnya bisa dihitung kira-kira arahnya menuju kemana. Nah, balik lagi ke tadi, kalau kita bicara tentang teori kuantum, kita bicara hubungan fisika dengan kehidupan manusia, kan sebetulnya dalam dunia ini kan ada penghancur nih, namanya black hole, yang dia bisa bahkan menyedot bintang gitu sampai hancur. Jadi kayak apa ya? Kayak pemusnah massal secara semesta gitu ya. Dan tapi juga ada lahiran bintang baru. Bintang baru tumbuh, baru muncul seperti itu. Jadi ada muncul, ada kehancuran segala macam. Loh, tapi kalau kita lihat, kita hubungkan dengan dunia manusia saat ini, kan ada politik pun kayak gitu. Kalau dibilang bahwa Indonesia bisa suatu hari punya potensi jadi negara maju. Tolong maafkan saya untuk skeptisan saya, kalau misalnya para politisinya masih model-model politisi lama dan dengan cara yang buat saya kapitalis, biaya politik jadi mahal, akhirnya Indonesia saya berani bilang bahwa ini Indonesia emas dan Indonesia cemas nih nanti. Gemas gitu ya, Indonesia gemoy gitu. Geli-geli Mas bukan gue. Nah, pertanyaannya gini yang disampaikan tadi gitu. Sebenarnya itu bahasa buat saya ya, Mas ini sopan banget gitu. Kalau bahasa tidak lakunya kan sebetulnya gini, kita menuju black hole atau menuju penciptaan bintang baru yang cemerlang nih. Ketiga, orang-orang pintar nggak bisa naik. Dan chance-nya jadi kecil gitu loh maksud saya.